Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Puji, monggo silakan Nggih. duduk. Nggih. Bagaimana kabarnya Bu Puji hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Eli sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Bu Puji, semoga kita tetap selalu sehat nggih dan harus bisa menjaga kesehatan kita di mana kondisi sekarang ini agak tidak memungkinkan kita untuk beraktivitas yang terlalu berlebihan gitu nggih. Nggih Bu Puji, saya ingin menanyakan apakah benar hari ini Bu Puji akan melakukan proses kucing? Nggih, betul Ibu. Nggih, sebelum Bu Puji melakukan proses kucing, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait nanti apa yang Bu Puji akan lakukan karena di sini nanti saya akan menjadi pengamat nih nantinya nggih. Di mana nanti apakah yang dilakukan Bu Puji itu kucing yang akan nanti Bu Puji terapkan itu menggunakan alur tirta. Karena alur tirta itu di dalamnya mencakup ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan apakah nantinya Bu Puji akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada kucingnya Ibu nanti. Ngaten maksud saya Bu Puji nggih. Oh nggih, di dalam proses kucing nanti ketika Bu Puji berada posisi sebagai coach, itu nanti saya berharap Bu Puji akan melakukan prinsip-prinsip kucing yang di dalamnya itu terdapat kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin nantinya nggih sebelum observasi yang saya lakukan, Bu Puji melakukan kucing itu boleh nggih saya misalkan menanyakan beberapa hal yang perlu saya ketahui dari proses yang nanti Bu Puji lakukan. Boleh nggih? Siap, boleh Bu, boleh sekali Bu. Nggih, baik-baik Bu Puji, terima kasih banyak sebelumnya. Nggih, Bu Puji, nanti kompetensi apa sih yang Bu Puji ingin kembangkan di dalam proses kucing itu nantinya? Oke, siap Bu Eli. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti Bu, yang pertama adalah kehadiran penuh. Oke, yang kedua Nggih, adalah mendengarkan aktif dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci saya nantinya Bu. nggih, baik Bu Puji. Jadi ketika dalam proses kucing nantinya, Bu Puji itu akan mengembangkan 3 kompetensi kucing yang tadi sudah Bu Puji sampaikan nggih, yaitu kehadiran penuh atau present, yaitu juga mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pastinya berbobot nggih Bu Puji nggih. Oke, Nah, Bu Puji, boleh saya nggih juga tanyakan nantinya kompetensi apa nanti atau kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang akan Bu Puji kembangkan selama Bu Puji melakukan observasi atau kucing yang nanti Ibu lakukan. oke, siap Bu Eli. Dari ketiga kompetensi tersebut Bu, yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci Bu. Hmm, yeah, Bu Puji menyampaikan tadi mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Nggih, bagus sekali tuh Bu Puji. Nggih, dari kompetensi yang sudah Bu Puji tadi yang spesifik sudah disampaikan, nggih. Nanti itu apakah Bu Puji mempunyai indikator? Apa indikator yang ketercapaian yang ingin dikembangkan dari pertanyaan yang nanti akan Bu Puji ajukan? Oke, Bu Eli. Jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching tersebut adalah kunci saya nantinya dapat menemukan solusi sendiri Bu dari Hmm, permasalahannya yang dihadapi. Di hmm. mana saya nantinya menggali pertanyaan-pertanyaan dari kunci sehingga dapat memberdayakan dan mengembangkan potensi dari si kunci saya Bu. Nggih nggih, bagus bagus sekali Bu Puji. Jadi ketercapaian yang ingin diharapkan oleh panjenengan sebagai coach nantinya yaitu berharap nanti Bu Puji akan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya dan juga nanti mampu menggali potensi yang ada dalam diri Puji tersebut nggih. Oke, betul sekali Bu Eli. Nggih, baik Bu Puji, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Puji, jawaban-jawaban yang tadi Bu Puji sudah sampaikan juga. Nggih, silakan monggo diperkenankan Bu Puji untuk melakukan coachingnya. Nggih. Namun boleh nggih nanti setelah kita
atau Bu Puji setelah nanti melakukan coaching dan saya selaku sebagai pengamat, kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Puji, boleh nggih? Oke, boleh, siap Bu Eli. Nggih, monggo Bu Puji, saya perkenalan Bu Puji untuk melakukan coachingnya sekarang. Monggo silakan Bu Oke, Puji. siap. Terima kasih Bu Eli. Nggih, monggo. Oke. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Sifti. Oh iya, Bu Sifti kemarin WA saya ya Bu ya. Ada apa Bu Sifti? Oh iya Bu, saya ini apa ya, pengen ngobrol santai sama Bu Puji. Oke. Oke, Bu Sifti. Kira-kira apa yang ingin Bu Sifti obrolkan dengan saya, Bu? Eh, ini loh Bu, saya itu merasa eh, ingin adanya perubahan, Bu. Kemudian ada peningkatan pada diri saya, khususnya dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Karena saya melihat, Bu, ini loh Bu, kok saya merasa ulangan IPA pada anak-anak didik saya itu, peserta didik saya itu hampir, hampir 30% lah Bu, itu nilainya di bawah KKM. Oh iya ya Bu ya, iya. Padahal saya merasa Bu ya, saya sudah melakukan proses pembelajaran itu semaksimal mungkin. Kemudian apa ya Bu ya, saya itu sudah bersemangat di kelas, tapi ya anak-anak itu kadang masih aja Bu kurang paham. Dan anak-anak itu juga tidak semangat dalam belajarnya Bu. Anak-anak biasanya rame sendiri, kemudian apa ya, ya saya juga bingung akhirnya ketika kegiatan proses pembelajaran saya itu anak-anak itu kurang memperhatikan gitu loh Bu. Oke, siap-siap. Oke, oke Bu Sifti. Kira-kira Bu yang membuat nilai murid-muridnya Bu Sifti di bawah KKM itu apa Bu? Eh Mungkin ya Bu ya, ketika saya menjelaskan anak-anak ini tidak memperhatikan saya Bu. Jadi ketika saya minta anak-anak untuk diam gitu Bu, hanya sebentar Bu. Setelah itu ya anak-anak rame lagi. Oh, Saya oke. tuh bingung. Ini mau diapakan ya kelas ini ya? Padahal dari sayanya sendiri saya sudah semaksimal mungkin sudah memberikan yang terbaik. Bahkan saya lebih semangat gitu loh Bu. Cuma anak-anak ini ya itu tidak bisa, saya itu istilahnya anak-anak ini ya itu mungkin Bu, ketika saya menjelaskan anak-anak ini kurang fokus, kurang adanya motivasi untuk belajarnya. Oke. Siap-siap Bu Sifti. Kira-kira Bu Sifti, pembelajarannya Bu Sifti di kelas sudah menarik apa belum ya Bu ya? Menurut saya kurang menarik Bu. Karena kalau dilihat dari anak-anak itu tidak memperhatikan saya Bu. Sehingga anak-anak itu karena pembelajaran yang saya berikan itu kurang menarik ya, kurang kreatif gitu Bu. Anak-anak itu bosan Bu di dalam kelas. Iya, Jadi siap. ya ya itu Bu, mungkin kebosanan anak-anak itu apa yang saya lakukan di kelas itu ya kurang kreatif itu Bu. Oh, oke, oke. Kalau saya tangkap berarti anak-anak itu pada saat pembelajaran Bu Sifti itu motivasi motivasi atau minat belajarnya itu masih kurang ya Bu ya? Sepertinya begitu Bu, motivasinya kurang memang. Oke. Biasanya Bu Sifti pada saat pembelajaran menggunakan media pembelajaran apa Bu? Saya itu ya itu Bu, saya menggunakan buku paket Bu, buku paket IPA yang sudah ada di kelas. Oh, oke, siap, siap. Selain buku paket Bu, kira-kira ada media yang lain Bu yang Bu Sifti pakai Bu? Biasanya saya itu menggunakan apa ya, metode diskusi gitu loh Bu, sama anak-anak itu. Jadi setelah anak-anak baca buku paket gitu, saya melanjutkan untuk metode diskusinya Bu. Oh, siap, siap. Menurut Bu Sifti Bu ya, ada nggak sih Bu cara lain sehingga pembelajaran Bu Sifti yang dilakukan di kelas menarik perhatian anak-anak Bu? Mungkin saya akan membuat strategi pembelajaran yang lebih variatif Bu, lebih kreatif, dan dengan begitu anak-anak bisa tertarik Bu, dengan secara otomatis Bu ya, motivasi belajarnya kan meningkat.
Apa saya ajak keluar saja ya, Bu, ya? Keluar, apa ya, pembelajaran di luar kelas gitu, Bu? Oke, siap-siap Bu Siti. Nah, Bu Siti, atau mungkin ada lagi Bu, kira-kira cara-cara yang lain yang akan Bu Siti terapkan agar anak-anak menambah motivasi belajarnya di kelas, Bu? Atau saya menggunakan, nah ini Bu, ini kan anak-anak ini kan sekarang sudah zamannya digitalisasi, Bu, Iya, ya. Jadi dunia itu sudah ada di genggaman tangan anak-anak. Mungkin saya untuk apa ya, menciptakan pembelajaran yang variatif, kreatif, dan inovatif itu saya menggunakan MPI ya, Bu, ya. oh, oke, siap-siap. Bagus sekali Bu Siti. MPI. Ya karena dari MPI itu nantinya kan secara tidak langsung, Bu, ya, anak-anak itu eh, apa ya, bisa menggunakan gadgetnya untuk belajar karena di MPI itu kalau saya merasa Bu ya, saya perhatikan ini terdapat rangkuman materi yang bisa saya buat nantinya, kemudian saya bisa apa ya, memberikan video pembelajaran di dalamnya, kemudian untuk eh, meningkatkan belajarnya atau melihat minat kemampuan siswa itu, saya bisa menggunakan game, Bu. Jadi soal-soal di situ saya eh, aplikasikan dalam game. Oke, Jadi dengan begitu anak-anak itu tidak serasa belajar seperti bermain, padahal mereka sudah secara tidak langsung belajar. Mungkin itu ya, Bu ya. oke, siap-siap. Bagus sekali Bu Siti. Nah, dari sekian strategi kan sudah Bu Siti sebutkan ya tadi ya Bu ya. Kira-kira mana dulu yang akan Bu Siti lakukan Bu, dari strategi yang Bu Siti sudah sebutkan tadi Bu? Oke, untuk menciptakan pembelajaran yang berbasis MPI, Bu ya. Mungkin saya akan mencari referensi, Bu. Mencari konten-konten atau materi-materi yang berhubungan dengan IPA yang nantinya akan saya salin, Bu, ke dalam MPI saya. Kemudian saya akan mencari video-video yang ada keterkaitannya dengan materi yang akan saya ini, Bu, saya sampaikan kepada anak-anak. Kemudian mungkin dari itu saya akan mengkombinasikan bentuk dari soalan anak-anak, Bu. Jadi tidak seperti apa ya, soal-soal formatif yang biasa kita gunakan. Saya akan mengemasnya dalam bentuk permainan, Bu. Game yang ada di dalam gadgetnya itu nanti. Oke, siap-siap. Bu Siti ini sebenarnya sudah bisa ya Bu ya menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bu Siti ya. Oh iya, Bu ya. Oke. Nggih. Sebenarnya Bu Siti tadi kan sudah menyebutkan beberapa strategi lah itu nanti bisa digunakan untuk menjadikan hal tersebut solusi dari permasalahannya Bu Siti. Nah, Iya, Bu. kira-kira Bu Siti ada nggak rekan kerja di sekolahnya Bu Siti yang bisa membantu Bu Siti dalam dalam melakukan solusi ini Bu? Teman saya, Bu ya. Oh iya, ada, Bu. Ini, Bu Eli, Bu. Beliau itu guru TIK di sekolah saya, Bu. Insya Allah beliau mampu ini, Bu, untuk apa ya? Kan guru TIK, Bu ya. Oke. Mungkin saya ajak kolaborasi, Bu, untuk menciptakan pembelajaran yang variatif, kreatif, dan inovatif tadi, Bu. Jadi saya akan menyiapkan materinya dulu, konten-kontennya dulu, kemudian mungkin saya nanti minta bantuan kepada Bu Eli untuk apa ya? Saya berkolaborasi, Bu, mengemas pembelajaran saya dalam bentuk MPI itu, Bu ya. Siap, bagus sekali Bu Siti ya. Nah, kira-kira kapan Bu target ini akan selesai Bu? Oke. Ini kan pembelajarannya IPA ini minggu depan, Bu. Tepatnya hari Selasa. Mungkin dari besok, Bu. 3 hari dari besok saya akan ini ya, mencari materi-materinya, kemudian mungkin saya konsultasikan sama Bu Eli, Bu ya. Oke, Jadi siap. untuk hari Selasanya langsung saya bisa mengaplikasikan media pembelajaran saya itu kepada anak-anak nantinya di kelas, Bu ya. Oke, bagus sekali Bu Siti ya. Biar kita tahu nantinya pembelajaran Bu Siti ini sudah berjalan lancar atau tidak ya Bu Siti ya, dengan cara meningkatkan menciptakan pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Gimana kalau seandainya kita ngobrol-ngobrol santai lagi ya Bu ya, agar saya bisa melihat perkembangan setelah Bu Siti menerapkan pembelajaran yang seperti ini. Bagaimana Bu Siti? Oke, berarti gini saja, Bu. Kita bikin janji lagi. Oke, siap. Ya, jadi nanti
setelah pembelajaran itu sudah saya lakukan Bu di kelas saya, nanti saya ini WA Bu Puji lagi ya? Oke, siap-siap Bu Saya Siti. menanyakan kapan nih Bu Puji ada waktu untuk saya. Kemudian nanti setelah pembelajaran itu saya akan sharing lagi nih sama Ibu, minta pendapatnya panjenengan. Nggih, untuk hasil saya itu apakah sudah ada peningkatan atau perubahan pada diri saya Bu ya? Oke, siap. Oke, Nggih. Bu Siti, berarti kita nanti janjian lagi ya Bu Siti ya, biar nanti saya bisa melihat perkembangan tentang pembelajaran variatif yang akan diterapkan Bu Siti di kelas. Iya, siap Bu. Saya Nggih, nggih, yakin nggih. Bu Siti pasti bisa menerapkan pembelajaran variatif ini sehingga nantinya motivasi anak-anak Bu Siti juga meningkat di kelas ya Bu Siti ya. Amin, amin. Ya Bu, terima kasih atas supportnya Ibu juga. Oke, sampai ketemu lagi Bu Siti ya. Nggih, nggih, nggih. Bu, terima kasih atas Nggih. waktunya ya Bu ya. Nggih. Nggih, Sampun monggo. Ibu. Nggih. Pareng. Pareng, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, terima kasih Bu Puji. Bu Puji sudah berkenan untuk kita ngobrol-ngobrol kembali karena sebelumnya kita sudah sepakat nggih kalau setelah melakukan proses coaching, tadi saya sudah sebagai pengamat, kita akan melanjutkan dengan ngobrol-ngobrol. Nggih, apakah proses coaching tadi yang panjenengan Bu Puji lakukan itu berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Eli, tadi proses kucing saya dengan kuci berjalan dengan lancar Bu. Nggih, nah tadi setelah melakukan coaching, observasi tadi pada coachnya Bu Puji, ada beberapa hal yang ingin saya ajukan sebagai pertanyaan atau saya ingin ketahui setelah Bu Puji tadi melakukan proses coaching. Oke, siap-siap monggo Bu Eli. Nih, Bu Puji, tadi panjenengan sudah melakukan coaching, itu apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching yang Bu Puji tadi lakukan? Mungkin indikator ketercapaian pengembangan apa yang tadi sudah Bu Puji dapatkan atau inginkan? Oke, siap Bu Eli. Tadi pada saat saya melakukan proses kucing, Bu, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, di mana tadi saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga menanyakan tentang tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari si kuci saya ya Bu ya, dengan memberdayakan dan juga mengembangkan dari kucinya sendiri sehingga kuci dapat menemukan permasalahan, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Bu. Nggih, bagus sekali Bu Puji apa yang sudah tadi panjenengan lakukan. Nggih. Jadi Bu Puji berhasil melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta sesuai dengan tadi yang sudah saya amati juga. Nggih. Ada beberapa sedikit catatan mungkin nggih Bu Puji yang ingin saya sampaikan pada panjenengan terkait dengan alur tirta yang Bu Puji sudah terapkan tadi. Nggih, Bu Puji tadi sudah menanyakan tujuan pada kucinya Bu Puji dan juga mengidentifikasi permasalahan yang sudah dihadapi oleh kucinya, dan kemudian saya tadi juga mengamati kalau Bu Puji itu sudah mengarahkan kuci Bu Puji untuk melakukan rencana aksi. Tadi saya juga mengamati tindakan yang akan dilakukan oleh Bu Puji dan alhamdulillah sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri kuci yang sudah Bu Puji kucing tadi. Dan sepertinya kuci yang Bu Puji tadi kucing itu sudah melaksanakan rencana aksinya dan sepertinya sudah berjalan dengan baik. Nah, tadi kebetulan Bu Puji saya juga melihat sempat mendengarkan percakapan Bu Puji selaku coach pada kuci Bu Puji itu Bu Puji sudah fokus. Nah, Bu Puji sudah memfokuskan diri pada kucinya Bu Puji dan Bu Puji sudah melakukan present itu tadi, fokus present dan dengan kehadiran penuh sehingga Bu Puji mampu untuk menggali potensi yang ada pada kucinya Bu Puji. Dan juga saya mendengarkan Bu Puji itu mendengar dengan aktif apa yang disampaikan oleh kucinya Bu Puji, serta saya juga mendengar bahwa Bu Puji itu mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sekali dan itu sangat bagus yang saya bisa amati tadi. Nah, setelah tadi Bu Puji melakukan coaching, itu apa yang nanti Bu Puji lakukan ke depannya. Nah, itu juga saya boleh tahu seperti apa yang ingin Bu Puji lakukan.
kedepannya nanti. Nggih. Oke Bu Eli, jadi saya ingin mendalami coaching ini dengan alur tirta Bu, sehingga nantinya saya dapat melakukan praktek coaching dengan lebih baik lagi Bu. Nggih. Nah, nggih, bagus sekali tadi proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Puji. Mudah-mudahan Bu Puji lebih sukses kedepannya dalam melakukan coaching-coaching terhadap Puji yang lainnya dan diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke, baik Bu Eli. Nggih, Bu Puji, boleh nggih satu lagi saya menanyakan pada Bu Puji. Oke, siap monggo Bu Eli. Nah, kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Puji berdasarkan dari coaching yang sudah Bu Puji lakukan tadi? Oke, siap Bu Eli. Jadi saya nanti rencananya ingin mendalami praktek coaching ini dengan menggunakan alur tirta Bu, sehingga nantinya saya bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Seperti itu Bu. Nggih, bagus-bagus apa yang sudah panjenengan sampaikan dan juga lakukan nggih. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Puji dengan kegiatan tanya jawab ini. Semoga ketika nanti melakukan observasi lagi pada kegiatan kucing yang lain, Bu Puji tetap menggunakan alur tirta nggih. Oke, Nah, siap. nggih, dan semoga Bu Puji juga dapat memberikan motivasi pada rekan-rekan sejawat Bu Puji bagaimana ketika kita melakukan observasi. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bu Puji nggih. Oke, Jangan sami-sami. sekali lagi kita akan melakukan observasi. Nggih, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Nggih, matur nuwun.